Gangguan kecemasan merupakan suatu bentuk ketakutan yang sangat besar, sehingga pengidapnya tidak bisa mengontrol ketakutan yang akan berdampak pada perilakunya. Adapun gejalanya, diantaranya ia akan merasa panik, jantung berdebar, dan pikirannya sulit untuk dikontrol. Jika ia berhasil mengontrol pikiran cemasnya, ia akan kembali berpikir dengan baik. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, serta dapat dialami pada orang dengan kondisi yang sehat maupun yang sakit. Biasanya, perempuan lebih rentan mengalami kecemasan dibanding laki-laki karena faktor hormon. Akan tetapi, bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami kecemasan. Kecemasan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ada hal-hal yang menurut orang lain terlihat biasa saja, tapi sebaliknya bisa menjadi hal yang tidak biasa untuk orang yang sedang mengalami kecemasan. Misalnya, saat seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia menangis karena melihat sesuatu. Secara tak sadar, ia mengalami cemas, gelisah, bahkan panik. Hal itu bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut. Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Lakukan hal-hal positif dan mengapresiasi hal tersebut walau itu hal kecil sekalipun dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Relaksasi dan mindfulness juga dapat dilakukan untuk menurunkan tensi dan kadar kecemasan, sehingga bisa kembali berpikir bersih dan fokus. Jika perlu bantuan dari luar, segeralah untuk melakukan terapi ke psikolog, puskesmas, atau psikiater jika dirasa sudah berat. Seperti apa sebenarnya insomnia dan bagaimana cara mengatasi insomnia? Ternyata tidur merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari beberapa tahapan. Siklus tidur terdiri dari tidur dengan gerakan mata lambat atau non-REM dan tidur dengan gerakan mata cepat atau REM. Kebutuhan tidur beragam tergantung usia dan semakin bertambah usia, kebutuhan tidur akan semakin berkurang. Durasi tidur yang direkomendasikan untuk anak-anak sekitar 9-11 jam per hari dan dewasa 7-9 jam per hari. Insomnia adalah gangguan kualitas maupun kuantitas tidur meskipun ada waktu yang cukup untuk tidur. Gejalanya dapat berupa kesulitan memulai tidur atau early insomnia, terbangun berkali-kali saat tidur atau middle insomnia, bangun terlalu dini hari dan sulit untuk tidur lagi atau late insomnia. Keluhan ini dirasakan paling tidak 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan, sehingga mengakibatkan gangguan pada siang hari seperti kelelahan, mengantuk di siang hari, gangguan konsentrasi, gangguan dalam hubungan sosial pekerjaan atau sekolah. Menjaga sleep hygiene atau pola tidur yang sehat dapat membantu mengatasi insomnia seperti dengan mengatur agar ruangan tempat tidur terasa nyaman dan tenang, hindari pencahayaan yang terlalu terang, suhu ruangan yang terlalu dingin atau panas, gunakan bantal yang nyaman. Hanya berada di tempat tidur apabila benar-benar kelelahan atau bila waktu tidur. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur, hindari membaca, mengerjakan pekerjaan lain di tempat tidur, bangun pada waktu yang telah ditetapkan setiap pagi, hindari mengonsumsi alkohol, kopi, dan produk nikotin sebelum tidur, hindari makan dalam jumlah banyak sebelum tidur, hindari melakukan aktivitas yang berat sebelum tidur, tidur siang tidak melebihi 1 jam agar tidak kesulitan tidur saat malam hari. Bila keluhan sulit tidur masih berlanjut, segera konsultasi dengan dokter. Penanganan insomnia dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan sesuai petunjuk dokter. Ini kata dokter tentang insomnia.